Assalamualaikum, salam al enjoy, enjoy dunia, enjoy akhirat. Masya Allah, malam ini al enjoy silaturahim dengan sosok yang sangat spesial, fenomenal, mantan gitaris band metal, yang banget gitu kan, Masya Allah. Insya Allah, Ya Allah, Ustadz Dery Sulaiman. Amin. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. My bro, how are you? Apa kabar? Fine, bro. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. Itu kaos apa merek tuh? Perbanyak istighfar. Masya Allah, ya Ustadz. Memang benar sekarang ini kita harus banyak istighfar. Allah Akbar. Banyak istighfar. Bahkan sebetulnya dalam agama kita ini, Ya Ustadz. kita disuruh istighfar tuh bukan setelah bermaksiat saja, tapi setelah beramal. Masya Allah. Habis salam nih, assalamualaikum. Apa sunnahnya? Istighfar. Istighfar. Bagus tuh kaos tuh. Ada apa nih, kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrol masalah zaman sekarang ini kan banyak anak muda milenials tuh yang sedang hijrah gitu Dad. Ya. Yang sudah hijrah ataupun yang sedang niat untuk berhijrah. Nah, tipsnya itu hijrah yang benar-benar sesuai sunnah Rasulullah tuh gimana Ustaz? Hijrah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya sebetulnya yang perlu hijrah itu bukan hanya anak muda, bukan hanya anak metal, bukan hanya anak punk. Kalimat hijrah ini konotasinya hanya untuk pelaku maksiat, bukan. Rasulullah SAW pun pernah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi luas makna hijrah itu ya. Nah, saya lebih suka sebetulnya dengan kalimat taubat ya, ketimbang hijrah. Ya. Karena hijrah itu sangat luas banget. Tapi kalau taubat ya, preman taubat, nah, itu lebih mengena gitu loh. Benar Ustaz. Ya, karena kesannya yang perlu hijrah itu kalau kalimat itu kita pakai untuk anak-anak muda, seakan-akan orang tua nggak perlu hijrah gitu loh. Nah, jadi hijrah ini semua kita perlu ya, orang tua perlu hijrah, ustadz perlu hijrah, dai-dai perlu hijrah, perlu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik setiap hari. Dan para pelaku maksiat bukan hijrah tapi taubat. Taubaters itu lebih keren itu. Berarti pemuda taubaters ya. Taubaters. Itu hati kecil saya tuh gitu lebih mengenai nih, kita ini pendosa, kita ini banyak maksiat, mesti taubat gitu loh, mesti taubat. Nah, jadi kalau hijrah tuh bahasanya lebih smooth, lebih umum kepada orang-orang semua, itu orang baik, orang jahat, semua mesti hijrah. Tapi kalau saya pribadi kan, karena saya mengenal agama itu di tempat yang jauh dari suasana agama, saya merasa kalimat yang cocok untuk saya itu dan teman-teman taubat, betul-betul berhenti dari kebiasaan buruk, dari kemaksiatan kita, kemudian berganti kepada kebaikan. Menarik gitu. Nah, barusan kan Ustadz bilang kan, Ustadz itu di lingkungan yang tidak agamis lah gitu kan, jauh dari Bali, Pantai Kuta lah, jauh dari suasana agama. Kalau misalkan ada anak muda yang niat untuk bertaubat di lingkungan yang sama seperti Ustadz gitu kan, yang jauh dari kata agamis, caranya itu gimana Ustadz? Caranya dia mesti bersama-sama cari suasana agama, dia mesti berjamaah ya, karena suasana ini penting banget ya. Orang-orang baik nih, dia masuk ke suasana yang tidak baik, lama-lama jadi tidak baik. Ya, orang dari kampungnya dia soleh, dia ustadz, rajin membaca Al-Quran, tiba-tiba dia pergi ke Bali. Di Bali bukannya dia ke masjid, tapi dia ke Pantai Kuta. Dia bagi tahu nih, bro, jangan ke sana sendirian. Dia bilang, tenang bro, aneh ini punya Al-Quran, aneh punya amalan, nanti aneh tundukkan pandangan. Duduk di pantai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ngaji dia tuh, langsung tujuh. Tiba-tiba mata dia ngelihat orang pakai bikini lewat. Astagfirullah kan, awalnya astagfirullah sih. Lama-lama, Masya Allah. Akhirnya Al-Quran disimpan, ikut maksiat. Bahaya. Jadi kalau kita mau bertaubat, pertama kita harus mengganti suasana itu. Kita mesti mencari orang-orang yang seperti kita, yang ingin bertaubat juga. Berarti penting banget tuh Tat ya, kawan-kawan yang soleh itu penting banget ya Tat. Sahabatmu syafaatmu. Allah Akbar. Ini kau sahabatmu syafaatmu. Masya Allah. Anjing Ashabul Kahfi bersahabat berteman dengan 7 orang pemuda saleh. Itu anjing pun Allah masukkan di surga. Allah
teman-teman sekalian, mesti hari ini kita mencari sahabat-sahabat yang saleh, sahabat-sahabat dunia akhirat, bukan hanya sahabat-sahabat yang bisa buat party aja di dunia, tidak, tapi sahabat yang selalu mengingatkan kita, bro udah sholat belum? Nah, ini orang-orang kayak inilah yang sebetulnya yang manfaat bagi kita. Itu penting, lingkungannya harus baik, pergaulan harus baik, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan buruk kita pun akan berganti dengan kebaikan. Nah ini kan misalkan kalau seperti Ana gitu kan, sedang niat untuk berhijrah, masuk ke kumpulan teman-teman kawan-kawan yang masih suka party. Terkadang kalau misalkan azan gitu kan, Allahu Akbar gitu kan, ayo bro sholat bro gitu kan, kadang lu so alim lu gitu kan. Itu untuk menepis rasa emosi di hati itu gimana itu tadi? Tipsnya gitu. Terkadang kan namanya pemuda dong tadi. Jadi gini. Suasana agama ini sekarang kan susah mencarinya. Iya. Di pasar nggak mungkin ada suasana agama. Di kafe, di tempat tongkrongan kita nggak mungkin ada suasana agama. Di rumah-rumah kita susah dapat suasana agama. Di jalan-jalan tidak ada suasana agama. Iya. Bahkan di masjid-masjid pun kita lihat jarang suasana agama. Orang habis sholat masjid dikunci, udah kosong lagi masjid. Maka ulama membuat sebuah metode buat orang-orang yang mau betul-betul bertaubat, berhijrah ini. Kita harus buat suasana agama. Bagaimana caranya? Kita cari orang-orang yang baik, orang-orang yang seperti kita, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bisa 7 orang, bentuk satu jamaah, dan kita cari tempat di masjid, satu masjid, dan kita stay di sana selama mungkin kita bisa, minimal 3 hari lah. 3 hari di sana, dan kita buat suasana agama. Setelah kita buat suasana agama dengan bersama-sama ini, baru pulang-pulang kita ke tempat kita masing-masing, kita sudah tersuasana agama. Masya Allah. Jadi kalau teman-teman kita yang lihat kita, 2 aja pilihannya, kalau dia nggak ikut kita, dia kabur. Dia lari dari kita, tidak mungkin yang ngejek-ngejek, enggak. Nah, cuman hari ini kita belum kuat. Kita belum kuat, kita udah bergaul lagi, hilang lagi lah. Berarti harus sering-sering membawa ke suasana, membuat suasana karena suasana agama itu tidak ada. Insyaallah. Nah, sekarang di mana-mana suasana dunia, suasana hiburan, party. Nah, jadi saya lihat ya teman-teman yang sudah mulai meluangkan masanya iktikaf di masjid. Dia cari masjid yang sepi, mama di puncak, di kampung-kampungan. Kemudian dia minta izin sama Amir masjid, dibilang, Pak, boleh nggak kami iktikaf di sini 3 hari 3 malam? 3 hari dia bicara agama, dia bicara tentang Quran, bicara tentang kubur, mahsyar, sirat. Ada ustadz yang dia bawa, ada suatu guru ngaji yang dibawa. 3 hari 3 malam. Jangankan hati kita ya, singkong yang keras nih, dibungkus 3 hari, dikasih lagi jadi apa? Jadi tape. Ayam yang liar dikurung 3 hari di kandangnya, jinak. Jadi rindu balik ke kandangnya. Hati kita juga begitu, dikurung 3 hari di masjid. Insya Allah nanti kita semua akan rindu datang ke masjid. Jadi itu solusinya teman-teman sekalian ya. Kalau kalian ingin hijrah, luangkan waktu, first step, langkah awalnya 3 hari di masjid. Semua siap insya Allah. Insya Allah. Ya, itu dulu kita bahas lah hari ini ya. Kita bahas itu dulu. Kita keluar 3 hari di masjid, kita buat majelis, kita datangkan guru-guru ulama. Kalau nggak ada di tempat kita datangkan dari jauh. Kita bayarkan tiket pesawat dulu itu, siapkan dia tempat yang baik, makan yang baik. Kita korban harta dan diri kita. Insya Allah kalau udah 3 hari kita akan rasakan bedanya. Hidup sebelum hidayah dan hidup setelah hidayah. Hidup dalam kegelapan dan hidup dalam cahaya. Insyaallah. Khair. Insyaallah, alhamdulillah, Brother Soleil enjoy itu tips dari Ustadz Dery Sulaiman. Mudah-mudahan makin bisa nih anak-anak muda nih, makin banyak juga yang bertaubat. Kalau kata Ustadz Dery Sulaiman tuh anak muda taubat terus. Allahu Akbar. Insyaallah. Yang penting enjoy ya. Kita all enjoy di dunia, enjoy di akhirat. Masya Allah. Salam all enjoy. Assalamualaikum.